Shaylillah ya Ramadan, Shaylillah ya Ramadan, Shaylillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Shaylillah ya Ramadan, ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan, bahru judik malyan, jud lana bil ghufran. jud li hadzal insan abda su'in khazyan, min dhunubih wahlan khaifin ghadban. Shaylillah ya Ramadan, Rabbana nastaghfiruk, Rabbana nastardik, walana zannun fik ya rajah lal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mubarakah Ki Abdurrahim Zakaria, panjang umur, sehat walafiat. Ketua Panitia Ramadan Ustadz Hilal Aminullah, panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kuliah subuh hari ini sampai waktu sholat surut, sebelum waktunya tiba ceramahnya selesai. Ramadan di antara 12 bulan dalam setahun memiliki banyak nama. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Syahrul Barokah, bulan yang datang membawa keberkahan. Syahrul Sobri, bulan di mana banyak manusia sadar dengan menjadi manusia yang lebih sabar. Syahrul Quran, bulan di mana Allah Ta'ala turunkan kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah membaca, ada Iqra, ada Utlu. Beda redaksi, arti sama. Kalau Iqra secara umum, secara global, tapi kalau Utlu spesial. Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau utlu ma uhiya ilaika mir rabbik, bacalah, cermatilah, pahamilah, amalkanlah. Diperintah kita membaca sambil mencermati ayat demi ayat yang kita baca. Bagi yang sudah memulai tadarrus ba'da tarawih malam Kamis sampai dengan tadi malam, jika disertai dengan mencermati per kalimat bakal ia jumpai banyak kalimat yang sama. Jumlah hurufnya sama, harokatnya sama, tapi artinya berbeda-beda. Itulah pentingnya ngaji untuk memahami. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli beras 3 liter, dikit gitu. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli beras 3 liter. Kalau sering duduk ngaji, jadi cerdas dan pinter. Ceramah saya judulnya Man. Gampang kan? Man. Di Quran banyak kalimat man. Ada man yang artinya Allah, ada man yang artinya manusia, ada man yang artinya makhluk Allah. Man yang artinya Allah, man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Man berarti Allah. Ada man yang ditekankan dalam ayat itu buat kita hambanya agar terhindar dari sifat-sifat munafik. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu man pertama dalam Al-Quran. Di awal-awal surah Al-Baqarah terkait dengan sifat orang munafik. Dia mengaku beriman, sesungguhnya tidak beriman. Dia mengaku jujur, sesungguhnya pembohong, munafik. Sampai di sini nggak usah diterusin. Ntar kemana-mana pikirannya. Lagi puasa, sampai di sini aja dah, saya nggak terusin. Ngakunya jujur, tapi pembohong. Nggak usah diterusin dah ya. Lagi puasa. Sifat orang munafik. Orang munafik itu sama masjid berat sholat. Tanda-tanda orang munafik itu kusala, males. Ama sholat males, apalagi subuh. Padahal masjid Bunder jam 3 udah nggak bisa masuk. Hah? Masih dikunci. Ustadz Topik udah baca
Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Itu sejak manusia buka mata, melek mata sampai tutup mata, nama yang paling banyak disebut nama Nabi. Paling banyak disebut nama Nabi. Berdasarkan statistik internasional, nama yang paling banyak di dunia nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dilandasi semata-mata karena Allah, beriman kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Amin. Haji Amin ada apa enggak ini? Nyender. Makanya orang yang beriman itu girang, senang kalau Ramadan mau datang. Kenapa? Membawa ampunan. Syahrul maghfirah. Ada yang senang, baru kemarin Ramadan, udah Ramadan lagi. Baru kemarin puasa, udah puasa lagi. Itu yang berkomentar seperti itu dipertanyakan kualitas imannya. Jadi judul ceramah saya man, nggak jauh dari man. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih semata-mata ikhlas karena Allah, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya. Yang pertama jadi imam sholat tarawih sahabat Ubay bin Ka'ab di zaman Khalifah Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, khudul Quran min arba'atin. Rasulullah berpesan kepada para sahabat, belajarlah Al-Quran kepada 4 orang ini. Jadi Rasulullah mengangkat sahabat untuk ngajar Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang lain. Di antara 4 itu ada Abdullah bin Mas'ud, yang jadi imam tarawih pertama Ubay bin Ka'ab. Artinya kalau kita belajar Quran sama guru, sanad keilmuannya nyambung kepada gurunya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, sampai kepada Ubay bin Ka'ab. 4 sahabat diangkat oleh Nabi untuk menjadi guru ngajar Quran kepada para sahabat. Banyak yang lain, tapi 4 sahabat ini Rasul tahu kualitas keilmuan Al-Qur'annya.
Kalau bahasa sekarang itu sertifikasi untuk para guru. Kalau udah dapat sertifikasi dari depan, baru boleh ceramah. Saya belum dapat ini. Ada lagi di Quran, man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya sedikit, ringan, amal solehnya nggak banyak, sedekahnya sedikit, lidahnya kering, nggak pernah tasbih, nggak pernah tadarus sedikit, khaffat mawazinuhu, ringan timbangan kebaikannya, lebih banyak keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka orang ini akan berada di tempat neraka yang dalam, namanya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada lagi man yamshi ala batnih. Ada makhluk Allah yang berjalan di atas muka bumi dengan menggunakan perut. Topik binatang apa tuh yang jalannya pakai perut? Mayamshi ala batni. Ada makhluk Allah berjalan di atas muka bumi dengan menggunakan perut. Yang ada di bawah tempayan binatang apa tuh? Kodok. Jenis kodok itu banyak. Ada kodok belentung, ada kodok berud, ada kodok bancet. Kalau yang perutnya lebih besar, itu yang disebut kodok belentung, ada di bawah tempayan. Dulu di rumah Ustaz Haji Satiri sini, waktu rumahnya masih ada tempayan, Ustaz Haji Satiri sini nih. Rumahnya masih ada tempayan, Ustaz Haji Satiri nih itu masih. Rumahnya masih pakai tempayan zaman dulu Ustaz Haji Satiri sini. Itu perutnya besar, jalan menggunakan perut. Tapi nanti ada manusia di padang mahsyar di hari kiamat, ketika dipanggil oleh Allah, kullu ummatin, setiap manusia itu tud'a, dipanggil oleh Allah. Ada yang jalan pakai perut. Ya Allah. Man huwa, siapa dia? Akilur riba, orang yang suka makan riba. Maka Al-Quran menjadi pedoman buat kita untuk mengisi kehidupan. Ada kabar gembira dalam Al-Quran, ada kabar yang membuat kita dalam hidup untuk menjadi lebih hati-hati. Karena semua perbuatan akan ada pertanggungan jawabnya. Kalau banyak ngaji, bakal sadar akan kehidupan, nggak bisa semaunya, tapi tunduk terhadap aturan-aturan. Karena substansi agama itu adalah aturan. Ad-din huwa wad'un ilahiyun sa'ikun lidzawil ukul.
ila ma yuslihuhum fi ma'asihim wa ma'adihim. Agama itu adalah aturan bagi orang yang berakal, berpikiran panjang. Kalau hidup ini ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Diatur liyuslihuhum fi ma'asihim, supaya hidup di dunia ini sesuai dengan aturan. Wa ma'adihim, karena taat dengan aturan Allah di dunia, dia bakal selamat di akhirat. Kalau sering ngaji jadi tahu. Jalan-jalan ke Selawi. Ini ada orang apa enggak sih ini? Jalan-jalan ke Selawi. Jauh gitu. Selawi kan Tegal. Jalan-jalan ke Selawi. Cakep kan lagi pantun. Jalan-jalan ke Selawi. Dari Selawi ke Rawabogo. Kalau nggak suka ngaji jadi bego. Bu, ibu saya doain lebaran sehat, duit banyak, dompet nggak bisa diseletingin. Hah? Rusak? Bukan, kebanyakan isi. Kalau kebanyakan isi kan nggak bisa disleting. Kalau duit banyak lebaran, ibu bisa ke Jatinegara cari toko emas. Ibu bisa pakai lebaran tangan kanan 50 gram, tangan kiri 50 gram, leher 100 gram, anting-anting 30-30, cincin 10-10. Amin. Ya Rabbal. Ada lagi mayyamshi ala arba. Ada makhluk Allah di atas muka bumi ini berjalan dengan menggunakan 4 kaki. Sapi, kerbau, onta, 4 kaki. Ada lagi mayyamshi ala rijlain. Pokoknya ceramah judulnya man aja udah. Man yamshi ala rijlain, ada yang berjalan dengan menggunakan 2 kaki. Apa tuh yang suka kita sayur? Ayam. Ada ayam kampung, ada ayam blower, apa itu? Kalau blower berkipas ya. Mayamshi ala rijlain. Itu makhluk Allah, binatang yang lebih dulu bangun sebelum subuh dibanding manusia. Dia udah bangun, kukuruyuk, dia udah bangun. Makanya yang bangun sebelum subuh itu berkah. Ayam karena bangun sebelum subuh nggak habis-habis tuh ayam. Orang hajatan beli ayam potong. Orang mau pesta pernikahan beli ayam potong. Orang mau syukuran khitanan beli ayam potong. Nggak habis-habis. Lebaran besok opor ayam, ayam dipotong, nggak habis-habis. Bangun sebelum subuh, berkah. Maka orang tua kita zaman dulu jam 3 udah jalan ke masjid. Nggak ada payung, zaman itu pakai daun sente. Setiap rumah halaman depan nanam pohon sente buat payung ke musola kalau hujan. Nanam pohon pisang depan rumah, nggak ada payung, daunnya bisa dipotong buat payung. Orang dulu hidupnya berkah, anaknya 12.
Lebaran semua ngasih THR, nih mak nggak sempet beliin baju di Majestic, duit aja mak 2 juta, alhamdulillah. Yang nomor 2 ngasih 2 juta, yang nomor 3 ngasih 2 juta, nomor 4 2 juta. Adiknya pada iri, ngasih berapa? 2 juta, saya juga 2 juta. 12 anak ngasih semua 2 juta 2 juta. 24 juta. Kata ibunya sama bapaknya, Pak, mama nyesel lahir cuman 12. Kenapa nyesel? Ya kalau mama tahu jadi begini, 25 mama lahir. Pohon salam banyak di Duren Sawit. Ibu yang jawab salam, saya doain lebaran dibagi duit. Pohon salam banyak di tempat pencucian bahan baju batik. Kok pada diem aja ini ya? Ibu yang jawab salam, saya doain bangun tidur tambah cantik. Ilah yang amin nenek-nenek lagi. Ada lagi, ini terakhir ya, dikit lagi sholat. Ini terakhir ya, dikit lagi sholat. Ini terakhir ya, masih berjudul man. Terakhir, dikit lagi sholat. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kayaknya sahurnya kekenyangan ini ya. Tasahharu, makanlah sahur walau hanya seteguk air, walau bisyurbati ma'in, makan sahur walau hanya seteguk minuman. Karena di balik yang kita minum mengandung keberkahan. Tidak sekedar makan, tidak sekedar minum, sunnah hukumnya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Makanlah sahur, di balik makan sahur itu ada keberkahan. Enggak terasa. Itu kalau maghrib setiap meja makan rumah umat Islam penuh. Ada lontong, ada bakwan toge, ada kolak, ada asinan, macam-macam, berkah. Afdolnya itu buka puasa birutobin witron. Sunnah buka puasa itu dengan menu buah korma, ganjil, makan 3. Fa'ilam yajid, kalau enggak ada korma, cari makanan yang mirip korma, gemplong. Makan 3, kenyang ya. Kenapa korma? Ada apa dengan buah korma? Ahli gizi mengadakan penelitian, buah korma itu banyak mengandung gula.
Jika dikonsumsi seseorang yang perutnya beberapa jam itu nggak kesentuh air, nggak sentuh makanan, puasa itu 14 jam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jika yang pertama masuk buah korma, maka stamina bakal cepat kembali seperti semula. Beda dengan kita buka makanannya lontong 3, bakwan 7. Bukan semangat, malah lemes. Terawih nyari tiang, senderan, perutnya kenyang, nggak energik. Apalagi pas giliran tugas imam tua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang kenyang, enak nih lama nih, enak nih lama. Baik, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh di bulan Ramadan ini, al-iktsar minal a'malis sholihah, sunnah memperbanyak amal-amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh, laki dan perempuan, Allah memberikan hambanya laki-laki dalam Al-Quran dengan istilah zakar. Ada zakaraini, ada zukur. Perempuan unsa, ada unsayaini, ada inas. Ada imro'ah, imro'atani, ada imro'ataini. Ada rojul, ada rojulani, ada rijlaini, ada rojul. Bu, ini udah pada belanja apa belum? Belum. Ya udah, dikit lagi ya. Dikit lagi belanja dah. Nggak sampai jam 6. Kalau udah tua mah sayur timun aja mah oyong. Jangan sop kambing, jangan kalau udah tua mah. Oyong aja pakai bihun, pakai jagung, pakai kol, pakai bakso, pakai empelak. Enak amat ya. Kalau sayur timun, sayur oyong, adem perut puasa. Kalau kambing gerah, panas. Jam 11 mau di kamar mandi dulu. Zuhur wudhu ke kumurnya lama. Menendang ke atas. Waktu ke kumur hatinya ngomong, mudah-mudahan ketelen. Ketelen. Begitu ketelen, alhamdulillah. Lah, makruh berkumur itu sunnah, tapi saat Ramadan sekedarnya saja, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan khawatir tertelan, apalagi ke kumurnya ngadepnya ke atas, ketelan 2 gelas. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuh iyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki perempuan, dilandasi iman kepada Allah, maka Allah akan beri ia hidup yang baik di 3 alam. Asal katanya itu nuhyi ditambah huruf taukid, lam dan nun yang bertasydid, jadi lanuh yiyannahu.
Apa fungsi huruf taukid dalam ilmu balaghah? Untuk meyakinkan, karena masih ada manusia kurang yakin dengan janji Allah. Padahal Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka orang yang beramal soleh, laki dan perempuan, dilandasi iman, Allah akan beri ia hidup yang baik di 3 alam. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Kalau kebaikan di dunia orang bisa lihat. Di alam barzah yang orang tidak bisa melihat. Tapi dengan keyakinan janji Allah seperti apa yang sering dibaca guru kita. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburan saudara saya, famili saya, guru saya, istri saya, anak saya, besan saya, saudara saya, jadikan kuburannya taman-taman sorga. Itu Rasulullah yang baca. Di tengah pemakaman baki, Rasul berdoa tinggi tangannya hatta yura itkuhu, saking tinggi berdoa ngangkat tangan ininya sampai kelihatan. Apa ini namanya? Kalau orang menteng dalam ini apa namanya ini? Jangan ketek, nggak enak. Ketiak. Itu Rasul yang baca. Padahal Rasul udah tanya sama Allah, ya Rabb mal baqi'il gharqad. Apa yang didapat mereka yang dimakamkan di baki? Allah menjawab, lahumul jannah. Mereka semua menjadi penghuni sorga. Tapi Nabi masih membaca doa itu. Seperti orang-orang soleh, kalau kita ziarah ke Wali Songo, besok nih Lebaran, kita ziarah Habib Soleh Tanggul, ziarah, doanya masih dibaca, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Padahal orang soleh, janji Allah, Allah jadikan makamnya taman sorga. Jadi ada lubang yang pasti jadi taman sorga dengan amal soleh. Ada lubang yang bisa jadi neraka juga dengan amal soleh. Maka di bulan Ramadan kesempatan untuk meningkatkan amal soleh supaya nanti kuburan kita Allah Ta'ala jadikan taman-taman sorga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar alihi al-athhar ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma ja'alil Qur'an fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlil ilmi wa ahlil khair
ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات تقضي حاجاتنا حاجة بالدنيا بالميسرة حاجة بالآخرة بالمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.